Kenapa Bang Hensat dan teman-teman kedai kopi harus meng-capture perilaku dan daya beli kelas menengah? Sepenting apa kelas menengah buat pemerintah sebenarnya? Kelas menengah itu kan agent of change, gitu ya. Dan Pak Prabowo memang fokusnya ke level yang rakyat miskin, bahkan dia pernah bilang yang miskin sekali, termiskin dari paling miskin. Level-level kaya yang di atas itu nggak usah diurus. Justru mereka lagi ngurus dirinya sendiri, gimana caranya duitnya nggak habis kan. Makanya disimpan aja. Ada Rojali Rohana ya udah. Tapi kelas menengah ini dia harus berjibaku dengan kehidupannya, tapi memang paling berisik. Apa yang terjadi 28 Agustus kemarin itu adalah gerakan-gerakan kelas menengah. Karena mereka melek media sosial, kemudian mereka juga memperjuangkan hidup mereka. Kelas menengah ini tidak mudah memang hidupnya. Dan di era-era Pak Prabowo ini memang menurut saya kurang diperhatikan. Makanya saya seneng bener tuh hasil surveinya kedai kopi, ternyata saya salah. Ada 60% yang memang seneng sama program-program pemerintah. Memang yang ada kaitannya dengan kehidupan kelas menengah. Yang tadi itu gue bilang magang, kemudian ada cek kesehatan gratis ya? Cek kesehatan gratis, potongan pajak, BPJS kesehatan diputihkan. Nah, itu mereka seneng tuh. Itu membantu, tapi sampai kapan? Makanya kalau kita belok sedikit, ada fenomena Purbaya. Karena selama ini kan yang digembar-gemborkan optimisme, ada Purbaya. Lu ngapain begini lo? Oh, makin begini. Oh, itu kita suka tuh. Seperti suara oposisi tapi di dalam pemerintahan. Ya. Makanya dia kemudian naiknya cepat. Artinya kelas menengah ini senang dengan kebijakan kalau bicara Purbaya yang tidak jadi menerapkan pajak untuk e-commerce. Oh iya, itu kan pasti. Nah, misalnya gini nih, kelas menengah itu percaya sama merek. Jadi kalau apa-apa merek itu diutamakan juga, dilihat juga tuh merek tuh. Artinya kan memang kalau ada potongan pajak atau hal-hal yang mengaitkan dengan penurunan harga si merek itu, dia pasti suka. Kelas menengah itu kebiasaannya, mall itu jadi barang ini men. Mall itu jadi tempat perbandingan harga. Iya. Dengan yang online. Jadi gini, dia lihat, dia mau beli nih, dia perbandingkan dengan online. Mau tahu kualitasnya kayak gimana, dia pergi ke mall. Pegang-pegang dannya. Oh bagus ini, ya ternyata ya. Akhirnya belanjanya di online. Iya, ini dia, oh ini muat nih ya. Oh, kalau nggak muat, kan ukurannya kan kita cuma ada lingkar dada, itu kan nggak ada lingkar perut, bos. Kita kan lingkar perut. Kita bermasalahnya di situ. Iya, lingkar dada oke, lingkar perut enggak. Tapi kalau, gue mau beli ini, kita pergi ke mallnya, kita coba di situ. Oke, confirm M, gitu ya. Kalau M kan muat artinya. Oh ini M ini. Ya udah akhirnya kita beli online berdasarkan pengalaman kita di mall. Jadi cuma modal bayar parkir aja untuk membeli barangnya di online. Iya. Tapi ya mungkin akan seperti itu nanti mall itu akan jadi etalase saja. Sama memang tempat makan kan dari Pak Gaib tuh pasti yang rame di tempat restoran dan restorannya bukan yang ala carte gitu. Pasti yang all you can eat dengan yang bisa refill tadi. Nah itu dia. Dan biasanya levelannya di food court mungkin yang rame-rame itu. Tapi ya memang sebagai pusat healing nasional sekarang mall itu ya. Itu ya emang akhirnya berguna gitu. Makanya sekarang terjawab juga kalau mall-mall yang kelas middle low itu banyak yang tutup. Karena nggak bisa healing di situ, terlalu padat, terlalu crowded. Iya. Ya kan, yang depannya I belakangnya C itu kan kita jalan tuh kanan kiri gitu, kurang oke. Tapi udah kayak ke pasar aja gitu. Ya, tapi kalau di mall kan, wah agak lihat-lihat enak gitu ya, terus ya seru lah. Tapi memang saya harus akui sih, saya pernah tuh sekali Rojali Rohana itu, bahkan nggak belilah di salah satu mall tuh. Kita jalan muter-muter dari bawah atas bolak-balik, 10.000 langkah lewat bos, dan itu adem gitu. Iya. Gaya hidup sehat bisa diterapkan. Terpenuhi gitu loh. Itu sih oke lah ini kita punya GBK, ada Eco Park ya di Jakarta tuh kan. Jalan-jalan di mall itu ternyata boleh juga. Kalau aus dikit tinggal beli kopi aja ya. Kopi yang panas banget itu. Biar bisa lama nongkrong ya. Iya. Nah, kalau ada perubahan tren belanja kelas menengah ini dari yang mall tadi hanya untuk mencapai untuk ukuran M yang muat tadi, kemudian belanja di online, artinya kan dan mereka juga menahan gaya hidupnya, menahan dompetnya, artinya pay later naik dong. Oh iya, makanya di survei itu banyak banget lebih dari 50% yang kalau belanja tuh pay later.
entaran aja lah bayarnya gitu. Oke juga tuh, tapi tidak dengan kartu kredit. Karena mungkin kartu kredit bunganya agak tinggi ya. Kalau pay later tuh gampang gitu-gitu. Itu yang menarik, tapi memang Bang Ika jangan lupa, mereka ngerem juga. Kenapa? Itu tadi pengeluarannya naik sehingga kebutuhan pokoknya harus didahulukan. Jadi kalau kebutuhan pokoknya harus didahulukan itu, ya akhirnya ya memang benar-benar belinya ya yang buat makan. Gitu kira-kira. Jadi memang mereka membeli sesuai kebutuhan yang utama dulu ya. Iya. Itu perubahan yang terjadi kelas menengah sekarang beda dengan kelas menengah yang sebelumnya. Iya. Nah itu kan menarik ya. Maksud saya kalau kemudian mall jadi etalase, mungkin akhirnya hanya branded yang punya keuntungan besar aja akhirnya bisa pasang di etalase mall itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kelas menengah tidak diperhatikan, sebenarnya akan berbahaya juga buat ekonomi kita. Berbahaya. Terutama untuk pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Purbaya. Iya, berbahaya dan kelas menengah ini terkenal outspoken. Jadi kalau mereka nggak suka ya dia ngomong. Itulah namanya makanya keluar istilah kelas menengah ngehe itu kan. Kalau nggak suka ya diomongin aja sama dia. Tapi memang kelas menengah ini salah satu kelas yang menurut saya juga paling nerimo, terutama di Jakarta. Orang Jakarta nih kayak kita nih, bersedia macet-macetan dan mengulangnya di hari-hari berikutnya. Apalagi yang anak-anak yang sering naik KRL itu kan, kayak gitu juga tetap aja itulah perjuangan. Ada yang bilang pekerja di Jakarta untungnya ada di Indonesia karena mereka masih punya agama. Kalau enggak mereka pada bunuh diri tuh katanya. Iya. Saking beratnya hidupnya. Saking beratnya hidupnya. Saking beratnya hidupnya. Enggak, lu ngeliat beratnya jangan ngeliat gua kayak gini lah. Dari perjalanan lu lagi ketawa lu termasuk. Soalnya kita berdua dia lirik. dari perjalanan rumah ke kantor 2-3 jam sampai kantor dimarah-marahin, pulangnya juga sama 2-3 jam. Sampai rumah juga dimarah-marahin. Iya. Besoknya begitu lagi. Begitu lagi. Dan yang paling bikin deg-degan bulanan kan. Bulanan dapat duit. Tapi numpang lewat. Itu kan ya emang benar. Jadi memang kelas menengah itu kelas yang memang harus di-take care oleh pemerintah dan keinginan mereka itu yang sekarang kalau dilihat itu kenapa magang nasional itu jadi bagus banget. Ya. Karena mereka memang butuh lapangan pekerjaan. Di survei kedai kopi yang lain, anak muda ya itu perlunya 3 lapangan pekerjaan. Jadi mereka ingin kerja, ingin bekerja, ingin punya rumah dan ingin menikah. Tapi kan semuanya lapangan kerja. Rumah itu hanya ya 50% lunas lah. Itu termasuk warisan. Yang 50% lagi masih nyicil gitu. Nah itu menarik juga tuh. Jadi fenomena kelas menengah ini memang kalau tidak di-take care ya bergolak untuk mengubah negara ini gitu. Itu yang terjadi di reformasi kan. Makanya mahasiswa yang turun, mahasiswa kan kelas menengah. Apa yang terjadi di revolusi Prancis juga begitu. Waktu kita perjuangan kemerdekaan, yang memperjuangkan tuh kelas menengah. Kelas menengah semua. Kelas menengah. Jadi memang running the country ini ya kelas menengah. Sementara ya yang kelas atas ya yang kaya-kaya ya udah. Mereka kan pasti nggak pengen miskin ya. Iya. Jadi ya udah seperlunya aja. Mereka savingnya masih banyak kan? Kan sebenarnya kan kalau yang paling gampang itu gini. Misalnya ada satu kantor, isinya 100 orang. 50% artinya 50 orang itu dipecat misalnya. Atau apalah namanya rasionalisasi atau apa. Itu yang paling terdampak misalnya tukang gorengan yang dekat kantor itu. Ada 50 orang yang kagak beli gorengan lagi. Iya benar, itu benar. Ya. Terus ada tukang bakso juga terdampak tuh. Jadi kantin di sekitar kantor itu juga berpengaruh. Berdampak gitu. Dan akhirnya apa? Penghasilan mereka juga berkurang kan. Kemana nih? 50 orang nggak ada. Jadi tadinya dia bisa habis 120 gorengan, jadi tinggal 40 gorengan gitu-gitu. Karena ya itu akhirnya efeknya kenceng. Makanya waktu ingat nggak PNS yang nggak jadi dilantik? Waktu itu kan sempat ada tuh. Iya. Itu efek domino ke ekonominya besar. Karena kalau kemudian dia dilantik, dia ditempatkan di daerah-daerah, itu pasti ekonominya muter juga. Gitu. Nah, saya tanya ke anak saya, kenapa kamu sangat senang sama kehadiran
Menteri Keuangan baru Purbayu Desadewa. Dia bilang karena dia memberikan optimisme, memberikan harapan, walaupun belum bisa dibuktikan. Cuman harapan aja buat kita sudah cukup. Apalagi dengan dia mengatakan, ayo Gen Z kelas menengah, kita kaya bareng-bareng. Itu benar-benar masuk dalam hatinya mereka loh ternyata. Sama kelas menengah kayak kita juga dengerin Purbaya. Bulan depan kita tajir bareng-bareng nih kelihatannya. Dia gelontorin 200 triliun. Bayangan aku 200 triliun kebagian juga kita nih. Sama Bang Himbara dia pusing juga. Tapi ya udah biarin aja, kita buktikan aja. Memang Pak Purbaya ini juga mesti diingetin. Jangan sampai bulan madunya kelamaan. Karena kelas menengah nunggu dompetnya tebel. Salah satu halnya, ntar nih akhir tahun ada bonus tahunan nggak? Nah itu kalau nggak juga agak-agak. Tapi kan itu nggak bisa dibebankan ke Purbaya seorang. Nggak bisa, itu ada menteri-menteri yang lain. Makanya gue deg-degan sama Pak Purbaya itu, nih orang kadang-kadang terlalu profesional, terlalu teknokrat. Nanti yang jawab pertanyaan Pak Purbaya aja ya, kita foto-foto aja. Oh yang ditinggalin sama para Menko itu? Menko ninggalin, itu secara politis men. Bahaya tuh. Terus kemudian yang ada kan yang di rapat kabinet dia nggak diajak ngomong. Itu kalau orang politik deg-degan betul dengan situasi itu. Dan Purbaya kayak santai aja. Ya makanya menurut gue jangan-jangan dia emang ya udah deh pokoknya gue tegak lurus sama Prabowo aja. Nggak gitu juga bos. Dalam sebuah sistem pemerintahan itu kan semuanya terkait. Pak Purbaya juga mesti nge-servis orang-orang pajak. Dia juga mesti nge-servis orang-orang bea cukai. Nggak bisa semuanya dikerasin. Kalau semuanya dikerasin membatu mereka semua, kan gak bergerak, yang rugi rakyat juga. Makanya Pak Purbaya hati-hati, saya ngomong begini untuk mengingatkan juga. Kan kita juga pernah ya punya seorang tokoh yang kita lulukan gitu. Karena sangat merakyat, karena adalah kita. Gitu kan. Tapi kan terus akhirnya dia adalah dia gitu. Bukan kita lagi. Dia adalah dirinya. Iya, dia adalah dirinya. Nah, jangan sampai kemudian kita seperti Purbaya, tapi memang beberapa orang yang kelihatannya tergusur ya karena ada Pak Purbaya mungkin ya KDM gitu kan. Tadinya KDM akhirnya hilang gitu ya. Di kabinet udah ada yang merasa terganggu belum dengan kehadiran beliau? Kalau menurut saya dengan ditinggalnya Purbaya oleh para Menko itu bentuk salah satu keganggunya kabinet tuh. Kemudian protes-protes dari beberapa menteri kan terhadap data-datanya Purbaya itu hal yang mengganggu juga. Tapi yang Purbaya ini santai aja kan ke Pak Prabowo. Tapi kan ibaratnya sebuah tim sepak bola, kan kita semua suka sepak bola ya. Kalau ada satu pemain yang nggak bisa diatur di lapangan kan mendingan kita ganti. Daripada satu tim kacau balau, mendingan dia kita tarik keluar. Kan begitu, jangan sampai akhirnya Pak Prabowo punya pikiran begitu. Ini Purbaya kok dia jadi berisik, repot-repot. Nah satu lagi. Pak Prabowo ini salah satu kekaguman saya itu dia orangnya memang kan udah selesai dengan hidupnya ya. Jadi apapun nasionalisme gitu buat negara. Nah, terkadang ada pemimpin-pemimpin yang kalau anak buahnya lebih gede, akhirnya dicat-pecat tuh, digeser. Oh ini orang mau lebih gede dari gue nih. Bahaya nih. Tapi kekhawatiran itu tidak tampak dari Prabowo? Ya karena Prabowo sudah selesai. Tapi bagaimana dengan teman-teman di kolega kabinet yang masih punya mimpi ke depan gitu. Kan semua itu orang-orang itu Menko-Menko itu pasti mimpinya satu. Nih mohon maaf kalau salah ya para Menko ya. Pengen jadi wapresnya Pak Prabowo kan. Apalagi yang menjadi ketua umum partai. Iya pasti pengen kan. Emang Gibran nggak pengen? Pengen. Saya juga pengen.